Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Tata Usaha, rekan-rekan wakil kepala madrasah, seluruh tenaga pendidik dan pendidikan yang insyaallah sehat. Pertama dan utama, mari sama-sama kita melapaskan kalimat hamdalah karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur panjang sehingga tahun 2026 ini baru bisa kita lapaki. Hari ini tanggal 8 Januari, mudah-mudahan umur-umur yang sudah kita lewati itu menjadi umur yang barokah, umur yang penuh dengan ibadah, dan mudah-mudahan di tahun 2026 ini ibadah kita semakin maksimal. Salawat salam tercurah di junjungan kita, baginda kita, sang idola yang luar biasa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan selalu senantiasa kita berselawat dan melaksanakan segala risalah yang dibawa oleh beliau, kelak kita tidak malu-malu masuk ke surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sudah bisa hadir di ruangan luar biasa ini, walaupun beberapa teman ada yang tidak bisa hadir. Pak Wirwandi dalam kondisi sakit. Bu Intan yang tadinya mau ikut rapat, mendadak ada informasi dari rumah sakit. Ada juga teman kita yang kebetulan keluarganya meninggal dunia. Dan tentu kita ini menjadi kesyukuran kita bersama. Kita sudah sehat, sudah sempat juga untuk kita beristirahat pada awal Januari 2020. Izinkan dia mengajak kita bersama untuk menghadiahkan pahala Fatihah kepada salah satu kepala MTS Pak Lombok Tengah, Haji Zul Hadi, yang kemarin jam 6 sore dipanggil Allah menghadap ilahi Rabbi, dan hari ini akan dimakamkan. Tentu kita berdoa mudah-mudahan beliau diterima segala amal ibadahnya, dilipat gandakan segala kebaikannya. Kalau ada dosa dan kehilapan, Allah mengampuninya, dan keluarga yang ditinggalkan tentu diberi kesabaran. Mudah-mudahan dengan pahala Fatihah yang kita hadiahkan ini, beliau akan dimudahkan untuk menghadapi Rabbi. Lahal Fatihah. Terima kasih. Yang kedua, Bapak Ibu yang terhormati, dia menyampaikan beribu terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu baik di Jalan Sehat, Jalan Santi tanggal 30 maupun pada apel Hari Amal Bakti yang ke-80 kemarin hari Sabtu. Kehadiran Pelunggu Senamian menunjukkan loyalitas dan bentuk rasa syukur cinta kita kepada lembaga yang memang tempat kita beribadah. Mudah-mudahan kehadiran itu adalah bagian dari ibadah kita dalam rangka bentuk mahabbah dan cinta kita kepada lembaga, yaitu Kementerian Agama yang menjadi rumah besar kita bersama, dan memang kita ditakdirkan untuk kita bersama-sama. Mudah-mudahan kebersamaan akan selalu menjadi manfaat dan barokah bagi kita bersama. Dan tentu kita berharap di rumah besar ini mari selalu kita tingkatkan etos kerja dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa agak mendadak kita melaksanakan rapat ini? Karena sekali lagi beberapa hari ini kesibukannya luar biasa. Di samping juga menunggu sesungguhnya selesainya
pembagian tugas. Kenapa begitu alot? Ini perlu saya sampaikan. Alotnya itu karena munculnya KMA 1503 yang mana struktur kurikulum ada perubahan, penyempurnaan dan lain sebagainya. Sehingga terang Bapak Ibu, beberapa hari terakhir kemarin yang tiap tidak nyaman, tidur tidak nyaman, makan pun juga tidak nyaman. Apa yang dia pikirkan? Teman-teman yang tidak bisa terpenuhi jamnya di MTSN 3 Mataram. Di sisi yang lain patut kita syukuri, alhamdulillah teman-teman kita sudah tersertifikasi walaupun belum keluar NRI. Nah, karena inilah menjadi sebuah hambatan sehingga terus kita ulur-ulur sehingga pada hari ini kita bisa ketemu dan rapat kita pada ini. Bapak Ibu yang Tiang hormati, tentu Tiang selaku pimpinan memiliki tanggung jawab kepada distribusi tugas-tugas yang Bapak Ibu ampu. Akan tetapi karena ada aturan, ada tata caranya, maka dengan berat hati ada beberapa tenaga guru kami yang terpenuhnya itu harus mencari di luar madrasah MTS 3 Mataram. Ini sekali lagi, ini adalah ketidakkuasaan kami untuk bisa memenuhi di sini. Sehingga alhamdulillah ada yang Kemen 3 yang menjadi rumah besar Kementerian Agama, ada juga yang di MTSN 1 Mataram. Tetapi ada juga yang belum dapat ini. Salah satu mata pelajaran yang saya carikan sampai hari ini belum ada peluangnya yaitu matematika. Dan sekali lagi kita kelebihan, kalau bahasa engine-nya ini kita kelebihan power kita di sini. Tetapi besar harapan mudah-mudahan ke depan ada solusi yang terbaik. Sampai-sampai kemarin ada ingin wacana untuk menambah ruang belajar. Hanya kita berada di tengah tahun pelajaran kayak tidak bisa kita lakukan itu. Maka sekali lagi dengan sangat terpaksa teman-teman kita yang tidak bisa terpenuhi di madrasah MTS 3 Mataram, ya kami minta untuk mencari ikhtiar di luar MTSN 3 Mataram. Karena sesungguhnya simpatika pun belum dibuka. Informasi yang dia dengar tanggal 15 Januari. Kita mungkin tidak bisa menunggu sampai tanggal 15 Januari karena pembelajaran yang harus kita lakukan. Karena 1 jam saja akan menjadi masalah bagi anak-anak kita. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi teman-teman yang kebetulan tidak bisa maksimal jamnya di MTS 3 Mataram, silakan untuk mencari tambahan jam di luar MTS 3 Mataram. Nah, kami terus berupaya sampai kami kemarin ketemu dengan pengawas pembina. Pengawas pembina pun sepertinya juga kewalahan. Karena kalau kita menyasar ke beberapa madrasah luar negeri Pak Katilu yang notabene di bawah yayasan, itu kayaknya amat sulit sekali. Karena terserah dia akan memenuhi dengan orang-orang yang ada di sana. Tapi sekali lagi, insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Pasti akan ada jalan keluarnya, walaupun mungkin ada proses yang harus kita lakukan. Mungkin ini hikmahnya bagi kita, bagaimana ke depan untuk menunjukkan loyalitas kerja di madrasah ini, sehingga tentu kita semua bisa terakomodir menjadi salah satu keluarga besar yang tidak mencari di luar MTS 3 Mataram. Dan kemudian di sini perlu saya sampaikan Bapak Ibu yang saya hormati, untuk teman-teman yang guru PKI atau agama, ya sedikit maaf tahun pelajaran ini khususnya di semester 6 ini kalau bahasa Pak Ali mungkin agak jumbo dia punya jam, agak jumbo punya jam. Ya sekali lagi, ya ini memang kebijakan yang harus kita lakukan. Karena memang ada kultur agama yang memang harus diselesaikan. Tapi saya yakin Bapak Ibu yang mengampu agama, ini terbalik logikanya Bapak Ibu.
kalau dulu sulit untuk memenuhi jamnya, sekarang malah kelebihan jamnya. Nah, nikmati saja. Maka oleh sebab itu ada beberapa guru yang memang dia minta bantuan untuk membantu walaupun secara mata pelajaran tidak linear, ya tapi saya minta untuk membantu karena bagaimanapun ini bentuk kita saling berbagi. Sebagai contoh misalnya untuk Ketua Haji Munajat, mana beliau ada di belakang dengan usia yang seperti itu, kalau kita biarkan jamnya begitu jumbo, nah, ya kita juga punya perasaan, maka dia minta bantuan kepada guru mata pelajaran bahasa Arab yang sesungguhnya memang tidak bisa linear. Ya, kalau memasukkan ke simpatika memang tidak bisa, ya, tapi ini bentuk kepedulian, bentuk saling membantu sehingga terkurangilah beban dari Ketua Haji Munajat dibantu oleh Ibu Azizah guru bahasa Arab. Nah, ini bentuk-bentuk yang kami lakukan kolaborasi yang luar biasa. Yang mudah-mudahan sekali lagi ke depan ada solusi yang harus mungkin bisa kita laksanakan dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, informasi yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu insya Allah kemarin laporan dari wakil bagian kesiswaan, sepertinya dalam waktu dekat ada pergantian, yaitu pengurus Korsima. Nah ini sesuai dengan ADRT kita, setiap 1 tahun mungkin ada rutinitas pengurus dari Korsima kita yang misalnya nanti kita akan laksanakan pada bulan Februari. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini bisa sukses menjadi sebuah miniatur ya, cara memilih pemimpin yang luar biasa, cara memilih pemimpin yang bijaksana melalui pemilihan yang luar biasa. Dan mudah-mudahan kegiatan yang akan terlaksana di bulan Februari ini nanti bisa berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Siapapun nanti yang terpilih menjadi pemimpin atau ketua atau wakil dan lain sebagainya, itulah yang terbaik bagi proses yang kita akan laksanakan. Dan kemudian perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, kelas 9 sebentar lagi akan menyelesaikan tugasnya di lembaga kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang kebetulan dikasih amanah menampung kelas 9, mohon dikiranya dimaksimalkan materi-materinya, dimaksimalkan pertemuannya, sehingga anak kita nanti ketika dihadapi dengan bentuk evaluasi terakhir, anak kita memang sudah disiapkan dengan amunisi-amunisi yang Bapak Ibu siapkan sedini mungkin. Dia berharap karena memang kelas 9 ini menjadi titik kulminasi perjuangan bagi siswa kita yang 3 tahun belajar di FSIK Mataram, tentu keluar dengan nilai yang maksimal, dengan kepala yang tegak, dan tentu kita berharap nanti anak-anak kita ini bisa dapat atau diterima di sekolah-sekolah yang menjadi sekolah unggulan. Ini menjadi kebanggaan kita bersama Bapak Ibu ketika kita mampu menghantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa nanti memberikan catatan-catatan yang terbaik untuk lembaga kita. Karena bagaimanapun setiap tahun pasti ada rekam jejak anak kita, kemana anak kita melanjutkan, kemana anak kita meneruskan. Yang berharap mudah-mudahan anak kita ini sesuai dengan keinginannya dan keinginan orang tua, tentu kita siapkan dengan persiapan-persiapan yang luar biasa. Begitu juga untuk Bapak Ibu yang mengampu kelas 7 dan kelas 8 juga tidak tinggal diam. Ini menjadi persiapan yang luar biasa nanti ketika anak-anak kita akan naik ke jenjang kelas yang lebih tinggi. Karena 5 atau 6 bulan lagi di sana ada penentuan nasib anak-anak kita. Nah ketika nasibnya bisa baik, ya tentu Bapak Ibu juga harus mempersiapkan. Oleh karena itu silakan Bapak Ibu bagaimana ikhtiarnya untuk memberikan yang terbaik. Catatan tiap hari bagaimana agar kita tepat masuk tepat waktu untuk memberikan materi.
5 menit terlambat kalau dikalikan akan menjadi banyak. Tapi kalau 5 menit bisa dimaksimalkan, insya Allah akan menjadi luar biasa. Catatan di sana Bapak Ibu, untuk tahsin ini diberikan waktu 5 menit sebelum pembelajaran. Silakan nanti untuk bagaimana Bapak Ibu yang diberikan tanggung jawab itu untuk terselesaikan. Karena sekali lagi nilai jual MTS 3 Mataram ini ada kegiatan yang namanya tahsin, yang mudah-mudahan ini menjadi bagian catatan mungkin untuk lembaga yang kita cintai bersama ini. Bapak Ibu yang terhormati, nah kemudian tentu kelas 9 yang akan segera meninggalkan lembaga kita, sudah menjadi kebiasaan setiap akan meninggalkan lembaga, pasti anak-anak kita ingin membuat sebuah, ya katakanlah kenang-kenangan dan lain sebagainya. Nah kami dari pihak lembaga memberikan izin kepada anak-anak kita, ya sekedar membuat foto kenang-kenangan. Tapi dengan catatan pengambilan foto itu dilakukan di seputaran lingkungan madrasah. Kami tidak izinkan untuk mengambil foto di tempat di luar yang jauh-jauh, apalagi mungkin yang bahayanya luar biasa, risikonya luar biasa. Maka silakan nanti dengan koordinir Ibu Wakil Bagian Kesiswaan, silakan anak kita kalau memang mau mengambil foto di lingkungan kita, mau siang, mau pagi, mau sore, bahkan mau menjelang malam, silakan. Nah tentu nanti supaya anak-anak ini merasa aman, wali murid merasa terjamin keamanannya, insya Allah nanti akan kami keluarkan surat tugas untuk siapa nanti akan kita berikan wewenang tanggung jawab untuk menjaga, mengawasi, mengontrol anak-anak kita. Karena sekali lagi, karena ini menjadi tanggung jawab kita bersama, sehingga ini menjadi catatan kita untuk bagaimana terselesainya dengan baik dan seksama. Nah kemudian Bapak Ibu yang terhormati, tahun ini alhamdulillah sekali lagi yang merasa sangat luar biasa bersyukurnya karena semua kita sudah penggajiannya itu seperti ASN. Nah hanya yang menjadi catatan dia Bapak Ibu, P3K ini ada 2 versi. Ada P3K yang ya katakanlah yang tidak ada embel-embel paruh waktu. Nah ini menjadi catatan dia teman-teman yang paruh waktu, dan ada 2 di sini yang paruh waktu Bapak Ibu. Ada saudara Tiang Pak Suhaidit dan ada yang baru kemarin SK-nya di sini yaitu Pak Saiful Hakim. Nah itu yang paruh waktu. Awalnya ini mungkin perlu saya sampaikan biar tidak menjadi perbincangan di belakang korden nanti. Awalnya penggajiannya akan dilakukan oleh kantor Kemenak Kota atau oleh provinsi. 5 hari yang lalu ada informasi dikembalikan ke satker masing-masing. Tetapi dia akan berupaya sehingga nanti waktu pemberiannya sama dengan tiap Lombok, yaitu di awal bulan. Mudah-mudahan ini bisa terselesaikan, tapi kami dengan operator keuangan memang sedang berupaya baik untuk merevisi anggaran dan mungkin nanti meminta anggaran ke pihak kantor untuk bagaimana teman-teman kita. Karena memang secara aturan dan anjuran teman-teman kita ini penggajiannya standar UMR. Kalau kita lihat UMR Mataram ini 2,7. Nah, mudah-mudahan bisa terpenuhi. Kalau yang lihat dengan angka yang kita punya tidak bisa terpenuhi kayaknya. Tapi mudah-mudahan dengan doa kita bersama, mudah-mudahan nanti ada keajaiban. Mungkin ada nanti dana yang memang bisa digelontorkan, karena kalau kita lihat di tayangan media Pak Katiru itu ada uang yang 6 triliunan itu yang dikembalikan oleh kejaksaan itu. Ya mudah-mudahan nanti bisa ya kecipratan
Kementerian Agama dan pendidikan yang lain untuk nanti bisa dimaksimalkan terutama kita. Karena sekali lagi, karena kita berada di payung yang sama, rumah yang sama, ya kita berharap supaya tidak ada perbedaan dan lain sebagainya. Kemarin kami sempat mengumpulkan rekan-rekan yang tenaga kependidikan, bahwa baik PNS maupun yang P3K sama rasa, sama pekerjaan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kami berharap kepada teman-teman tidak ada perasaan-perasaan yang berbeda, tidak ada perasaan-perasaan yang saya ini kan anak kedua atau anak ketiga, tidak ada. Supaya itu adalah bagaimana supaya kita selangkah seiring untuk menjadi yang terbaik. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, ya bagaimanapun ini akan sampaikan terkait dengan program makan bergizi gratis yang kadang-kadang informasinya tarik ulur Bapak Ibu. Awalnya kemarin bahwa IBG akan diberikan di tanggal 8. Muncul berita baru, diulur lagi. Kemudian mohon maaf perlu cerita Bapak Ibu, yang diminta data karena wacananya tenaga pendidik dan pendidikan juga akan dapat supaya tidak nanti mengambil hak. Tapi saya yakin tidak ada terjadi di MT3 Mataram, tidak ada terjadi di MT3 Mataram. Sekali lagi, tidak terjadi di MT3 Mataram. Tetapi tadi terbaca lagi WA grup MDG Bapak Ibu, setelah diinput datanya pihak dapur kewalahan, ternyata banyak jumlahnya katanya. Kami akan ajukan lagi anggaran ke pusat. Nah, mudah-mudahan semua ini bisa terlaksana sehingga yang peserta didik juga nyaman, yang mendidik juga nyaman. Nah, inilah beberapa yang perlu saya sampaikan. Terakhir mungkin sebagai informasi bahwa alhamdulillah pemimpin kita, Pak Kakanwil kita, alhamdulillah kemarin sidang terbukanya dan alhamdulillah beliau sudah S3 dan bersama Ibu lagi, berarti Bapak Kanwil dengan Ibu Kanwil yang sudah menyelesaikan program doktornya, ya ini menjadi kebanggaan kita bersama. Pimpinan kita luar biasa dan mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita yang masih muda, terutama yang masih punya waktu, masih punya pemikiran. Ini misalnya Pak Mizi ini kan masih baru sekali, silakan dilanjutkan. Silakan dilanjutkan. Pak Ali ini yang punya pemikiran ke depan, silakan. Ya kalau dia mungkin Pak Haji, ya yang lain mungkin ya cukup sudah sampai di sini, tapi yang lain silakan. Mungkin untuk menambah wawasan. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi kebersamaan kita. Sekali lagi atas nama pimpinan berterima kasih atas kebersamaan yang luar biasa. Mudah-mudahan kebersamaan ini menjadi salah satu ciri khas yang ada di S3 Mataram. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Bapak Kepala Madrasah atas beberapa hal yang disampaikan. Selanjutnya mari kita dengarkan arahan dari Bapak Kepala Madrasah. Mudah-mudahan kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.